Kelompok 14, passwordnya apa? Pasti bisa. Yakin bisa. Yakin juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ira Koiri selaku ketua tim dari kelompok 14. Di video kali ini kami akan membahas tentang ekuitas. Apa aja sih yang ada di ekuitas itu? Stay tune. Pengertian ekuitas adalah tuntutan atau bagian hak pemilik terhadap antiva perusahaan, yaitu selisih antara antiva dan kewajiban perusahaan. Menjelaskan jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, akun penambah ekuitas. Akun penambah ekuitas dapat dibagi menjadi dua macam, yakni laba ditahan dan modal disetor. Yang kedua, modal disetor. Modal disetor adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal disetor dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, modal saham dan agio atau disagio saham. Yang ketiga, pendapatan. Pendapat atau revenues merupakan laba entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Yang keempat, akun pengurang ekuitas. Ini merupakan kebalikan dari akun penambah ekuitas. Terdapat dua akun pengurang ekuitas, yakni pengambilan pribadi serta biaya. Yang kelima, ada pengambilan pribadi. Ini merupakan pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik apabila perusahaan sudah dalam berbentuk perseroan. Yang keenam, beban atau pengeluaran. Beban atau pengeluaran merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan atau aktivitas operasionalnya. Secara umum, tujuan dari pelaporan ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah agar dapat menyediakan informasi kepada yang berkepentingan mengenai efisiensi dan kepengurusan manajemen perusahaan. Pentingnya nilai ekuitas bagi sebuah perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan itu sendiri. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, seorang pengusaha tadi bisa mengetahui seberapa besar nilai saham, aset tanpa hutang, dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya perusahaan tersebut. Klasifikasi dari ekuitas pemegang saham yaitu Laba ditahan dan setoran modal. Pertama adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan klasifikasi ekuitas pemegang saham berupa hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi, serta laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan bagi perusahaan bisa digunakan untuk membiayai operasional yang dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua adalah modal setoran. Ada dua jenis modal setoran. Yang pertama adalah modal yuridis. Modal yuridis biasa disebut dengan legal capital karena modal ini muncul dengan adanya hukum yang berlaku yang mengharuskan perusahaan memiliki dana sebagai perlindungan kepada pihak lain. Sedangkan modal setoran lain biasa disebut sebagai paid in surplus atau stock. Jadi, rumus dari ekuitas adalah ekuitas sama dengan total aset dikurang total kewajiban. Mengapa ekuitas perlu dilaporkan? Karena ekuitas merupakan suatu hal penting yang nantinya akan dilaporkan. Nilai ekuitas akan tercantum pada awal laporan perusahaan dan juga memiliki alasan, yaitu untuk menjelaskan riwayat serta prospek ke depannya. Ini adalah ekuitas didefinisikan secara sintaktik sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurang semua kewajiban. Pentingnya ekuitas dalam perusahaan menjadi nilai ekuitas yang mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ekuitas adalah salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan.